Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rizky Nugraha, NPM 18180000313. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang isi dari 3 buku mengenai perbandingan hukum perdata. Yang pertama ada buku Perbandingan Hukum Perdata Dr. Beni Ahmad Sebeni, MSI. Menurut buku ini menjelaskan dalam perbandingan hukum perdata terdapat beberapa istilah sebagai berikut: Comparative of Civil Law System, Vergelijkenrecht, Vergelijkenzivilrecht. Secara spesifik, dalam berbagai literatur, pengertian perbandingan hukum perdata tidak disebutkan secara khusus. Literatur nasional ataupun internasional tidak memberikan pengertian khusus terhadap perbandingan hukum perdata. Selain hanya menyebutkan perbandingan hukum komparatif, hal ini disebabkan istilah perbandingan hukum perdata sering disebut juga dengan hukum komparatif atau comparative law. Dengan demikian, jika melihat dari beberapa pengertian para ahli, dapat diketahui bahwa pengertian perbandingan hukum perdata atau comparative law adalah metode atau cara untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketentuan hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara atau antara sistem hukum perdata yang satu dengan negara yang lainnya. Kedua, ada buku Perbandingan Hukum Perdata Dr. Haji Salim, HS, SH, MS. Buku ini menjelaskan perbandingan hukum perdata atau disebut juga dengan Comparative of Civil Law System atau Vergelijkenburgerlijkrecht atau Vergelijkenzivilrecht, merupakan salah satu mata kuliah yang sangat penting yang diajarkan pada Fakultas Hukum di seluruh Indonesia, karena mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis perbedaan dan persamaan sistem hukum, terutama sistem hukum perdata yang berlaku di dunia. Namun, di dalam berbagai literatur, baik literatur nasional ataupun internasional, tidak ditemukan pengertian perbandingan hukum perdata. Tetapi yang ada adalah pengertian tentang hukum komparatif. Perbandingan hukum perdata merupakan salah satu objek kajian yang sangat penting untuk dikaji dan dianalisis, karena objek ini mempunyai kegunaan, arah, dan keuntungannya, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Yang ketiga, ada buku Kapita Selekta Perbandingan Hukum dari Dr. Sunarjati Hartono, SH. Buku ini menjelaskan perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan akan suatu cabang ilmu hukum sebagaimana seringkali menjadi anggapan sementara orang. Metode yang dipakai adalah membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain. Dengan membanding-bandingkan itu, maka kita dapat menemukan unsur-unsur persamaan tetapi juga unsur-unsur perbedaan dari kedua sistem tersebut. Perbandingan hukum itu dapat dilakukan baik di bidang hukum perdata maupun di bidang hukum publik. Bahkan dapat pula dilakukan dengan membanding-bandingkan suatu lembaga hukum di masa lampau dengan sifat atau corak lembaga hukum yang sama itu di masa sekarang. Dengan demikian, perbandingan itu membawa kita kepada sejarah hukum apabila penyelidikan itu dilakukan mengenai sistem hukum yang sama. Selanjutnya ada manfaat perbandingan hukum perdata. Manfaat khusus dari perbandingan hukum perdata sebagaimana dikemukakan oleh Haji Salim dapat dibedakan menjadi 2 manfaat, yaitu teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis: 1. Kerangka pengembangan mata kuliah perbandingan hukum perdata. 2. Kerangka proses pembelajaran dalam mata kuliah perbandingan hukum perdata. Hal ini disebabkan proses dalam pembelajaran kuliah perbandingan hukum perdata hanya membandingkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, seperti perbandingan antara hukum perdata dengan hukum Islam dan hukum adat. 3. Menganalisis perbedaan dan persamaan hukum kontrak dan hukum perkawinan yang berlaku di negara lain. Manfaat praktis: 1. Penting dalam kerangka penyusunan rencana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional. Hal ini disebabkan hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih merupakan produk pemerintahan Hindia Belanda.
Perbandingan perdata dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan rancangan KUH Perdata secara nasional. 2. Penting dalam kerangka proses penemuan dan penerapan hukum oleh hakim dan dalam putusan. Dengan demikian, jelas bahwa perbandingan hukum, khususnya perbandingan hukum perdata, sangat mempengaruhi kajian keilmuan hukum dalam perkembangan dan perubahan hukum yang terjadi setiap waktunya. Selanjutnya, ruang lingkup perbandingan hukum perdata. Dalam perbandingan hukum perdata, terdapat ruang lingkup yang menjadi kajian, yaitu sebagai berikut. 1. Pengertian dasar mengenai perbandingan hukum perdata yang mencakup dari segala segi perbandingan hukum perdata. 2. Perbandingan hukum perdata hanya membanding-bandingkan sistem hukum berbagai negara. Misalnya, membandingkan antara sistem hukum Eropa kontinental dengan sistem Eropa Anglo-Saxon atau sistem hukum Inggris. 3. Membandingkan hukum perdata secara khusus hanya membanding-bandingkan lembaga hukum negara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya lembaga hukum perkawinan di negara Inggris dengan lembaga hukum perkawinan Jerman. Contoh lain perkawinan adat Bali dengan perkawinan adat Sunda dan lainnya. Ruang lingkup hukum perdata dibagi menjadi dua macam, yaitu kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku antara suatu negara, kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku antara suatu negara dengan yang lainnya. Dengan demikian, ruang lingkup perbandingan hukum perdata mencakup perbandingan keperdataan yang bersifat privat antar golongan yang membedagi kepentingan pribadi yang dilindungi oleh lembaga negara dalam suatu pemerintah dengan sistem hukum yang setiap negara memiliki sistem hukum berbeda-beda, khususnya sistem hukum perdata. Selanjutnya, perbandingan hukum sebagai metode dan sebagai ilmu. Pada umumnya, memang terdapat dua paham tentang perbandingan hukum ini. Ada yang menganggap sebagai suatu metode penelitian belaka, seperti Prof. Guterres dan kebanyakan sarjana hukum Anglo-Amerika. Tetapi ada juga yang menganggapnya sebagai suatu bidang ilmu hukum mandiri. Di samping itu, perbandingan hukum juga dapat dipandang sebagai suatu metode pendidikan hukum. Oleh karena melalui dan dengan menggunakan metode kependidikan, perbandingan hukum kita lebih mudah menjelaskan kepada para mahasiswa. A. Menganggap berbagai macam sistem hukum masih juga mungkin menunjukkan persamaan-persamaan. B. Hal-hal apa yang mungkin menyebabkan persamaan dan atau perbedaan dalam dua sistem hukum yang berlainan. C. Bahwa di dalam sistem hukum yang sama pun akan dapat ditemukan perbedaan-perbedaan setempat. D. Bahwa suatu sistem hukum tidak selamanya menunjukkan ciri-ciri yang sama akan tetapi mungkin saja mengalami perubahan fundamental dari masa ke masa. E. Bahwa cara untuk menyelesaikan suatu masalah hukum yang sama ada bermacam-macam, sehingga di dalam hukum tidak berlaku dalil suatu jawaban untuk salah satu masalah atau pertanyaan. F. Bahwa tidak mungkin orang menyusun suatu sistem hukum yang sempurna, yang akan berlaku untuk selama-lamanya. Dengan demikian, maka perbandingan hukum sekaligus merupakan metode penelitian dan disiplin hukum, di samping juga dapat digunakan sebagai metode pendidikan hukum yang cukup ampuh dalam masa pembangunan yang berencana ini, terutama untuk secepat mungkin dapat memenuhi ledakan kebutuhan masyarakat dan agar supaya hukum nasional kita benar-benar menjadi di sarana pembangunan menuju keadilan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.